Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Mauludatus Soleha. Saya dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Universitas Islam Madura. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ikhtilaf pada matan dan cara penyelesaiannya. Baik, yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian ikhtilaf pada matan atau ikhtilaf hadis. Ikhtilaf adalah bentuk masdar dari lafaz ikhtilaf yahtalifu ikhtilafan, yang berarti tidak sependapat atau berbeda pendapat. Dengan kata lain, hadis menggunakan hadis muhtalif. Apa hadis muhtalif itu? Hadis muhtalif adalah hadis yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Para ulama mendefinisikan hadis muhtalif tersebut adalah hadis yang seolah-olah saling bertentangan. Menurut Asyuti, hadis muhtalif adalah dua hadis yang maknanya tampak bertentangan dan salah satunya harus mendamaikan atau baik dalam mengumpulkan maupun praktek. Menurut isinya, membaca salah satu dari dua hadis tersebut. Secara terminologi, muhtalif hadis dapat diartikan sebagai dua hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan atau yang saling bertentangan, sehingga kedua hadis tersebut perlu dipilih yang terbaik dari segi kualitas dari keduanya untuk menemukan makna sebenarnya. Poin yang kedua yaitu sebab-sebab terjadinya ikhtilaf. Ikhtilaf terjadi pada hadis disebabkan oleh dua faktor, internal atau eksternal. Faktor internalnya bermuara pada perawi dan teks hadis itu tersendiri. Sedangkan faktor eksternalnya disebabkan oleh pembaca teks tersebut. Yang pertama yaitu bermuara pada perawi hadis. Faktornya yaitu perawi tidak dapat membedakan antara sabda Nabi dan ucapan sahabat. Perawi meriwayatkan dua hadis yang berbeda, padahal sebenarnya salah satunya bukan merupakan sabda Nabi. Yang kedua, faktor bermuara pada hadis tersebut yaitu perawi meriwayatkan hadis kepada si A secara lengkap, lalu kepada si B sepotong, dan kepada si C meriwayatkannya secara substansi atau intinya saja. Yang kedua, bermuara pada teks hadis. Faktornya yaitu tahapan fase dakwah atau turunnya syariat. Yang kedua, pemberlakuan hukum sesuai kondisi perorangan. Yang ketiga, memperlakukan hukum sesuai dengan situasi dan keadaan. Cara penyelesaian pada ikhtilaf yang terletak dalam matan yaitu sebagai berikut. Beberapa metode yang ditempuh para ulama dalam menyelesaikan kontradiksi antara dua hadis atau lebih, yaitu yang pertama yaitu al-jum'u wa taufiq. Metode ini adalah upaya mengompromikan dua hadis atau lebih yang tampak bertentangan sehingga semuanya dapat dipahami dalam satu kesatuan makna. Yang kedua yaitu kontroversi yang terjadi bukan merupakan bentuk tolak belakang. Cara yang kedua yaitu metode nasah. Metode nasah adalah meneliti sejarah datangnya kedua hadis tersebut untuk diketahui mana hadis yang turun duluan hingga ditetapkan sebagai hadis yang dihapus, dan mana hadis yang turun belakangan sehingga menghapus hadis yang turun duluan.
Cara yang ketiga yaitu metode tarjih. Mentarjih sebagai yang dirumuskan para ulama adalah membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk diketahui mana di antara keduanya yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. 4. Metode tawakuf. Metode tawakuf ini meninggalkan untuk beristidlal yang kedua hadis yang bersinyalir saling kontradiktif dan pindah beristidlal dengan hadis yang lain. Para ulama banyak yang perhatian terhadap persoalan ini sehingga banyak dari mereka yang kemudian menyusun karya-karya tentang muhtalif hadis. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.